Luar biasa, terima kasih Citra and Friends. Wah, tepuk tangan dong buat saya. Tetap narsis, tapi bicara musik, semangat musiknya ya kan. Ada satu musik yang khas Indonesia ini katanya, dangdut. Dan sekarang lebih identik lagi dengan goyang pantura. Padahal secara geografis, memang pantura itu kalau kendaraan jalan aja bisa secara otomatis bergoyang. Ini bukan karena pengaruh musik, tapi memang jalannya yang berlubang. Nah, ini tanggung jawab siapa saya nggak tahu. Yang jelas kalau bicara dangdut, ini Anda yang ingin memulai karir di dunia dangdut, ini saya punya tips buat Anda. Ini mungkin tips lama tapi sangat bermanfaat. Kalau Anda jadi penyanyi dangdut dan ingin populer, nama Anda harus 5 suku kata. Contoh fakta banyak mengungkap. Roma Irama, Evi Tamala, Iis Dahlia. Semua 5 suku kata dan sukses. Apa? Megizet. Megizet itu 5 suku kata. Bapak Megizet. Mansur S, Haji Mansur S. 5 semua. Nah, ini bicara dangdut tidak lepas dari seseorang yang ini memang dia pintar dalam bidang dangdut dan sudah melanglang buana tentang musik dangdut ini. Siapa dia? Kita panggil Om Lenggi. Cak Lontong. Enggak. Apa kabar Cak Lontong? Cak Lontong, MSc. Apa? Mirip sarjana Cak Lontong. Dulu kamu pelecehan. Memang Anda ini kan pinter. saya ini memang sarjana, Tapi mirip. mirip doang. Kita Enggak, mau membahas apa ini? enggak, tadi baru masuk aja sudah diiringin dangdut. Oh, Lihat tentang goyak, dangdut. lihat jalannya, kepalanya, nengkleng-nengklengnya. Ini kalau kita lihat jidatnya ini sebenarnya mirip ketipung juga ini. Begini Cak Lontong, Anda tahu dangdut dulu namanya irama musik Melayu. Nggak tahu sekarang kok jadi siraman dangdut ini gimana ceritanya? Nah, ini ternyata memang orang yang pintar pun kadang-kadang dia lupa hal yang sepele. Padahal waktu saya kuliah perdangdutan di India. Oh, kuliah di India? Gelar saya PhD. Istimewa. Pengamat dangdut. Bentar, PhD? Pengamat dangdut. Saya Ini ada juga itu anatomi, biasanya ya ahli anatomi PhD juga. Apa itu? Pengamat hendasmu. Oh, apa PhD pengamat hendangdut? Kita di sini jadi host harus seperti orang pintar. Nah, makanya sampai saya lupa. Ini kan tos lagi. Nah, ini kita bareng-bareng di Komedi Pintar Suka-Suka bersama saya Lontong dan Lenggi. PhD. Pengamat hendangdut. Jadi kalau bicara dangdut Begini, menguasai ya. kita lihat kenapa orang kalau kena musik dangdut itu selalu inginnya bergoyang. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Anda tahu yang namanya Pengaruhnya. BPM atau beat per minute? Ush, Oh, ini hasil sekolah saya. di India tadi ya? Enggak, Jatiroto. Ya India. Enggak. Saya bentar. ini. Hah? Jatiroto daerah mana ya? Jatiroto itu kalau dari Surabaya mau ke Banyuwangi. Ada yang ketawa. Ada yang asli Jatiroto. Begini, beat per menit itu adalah detak per menit dari sebuah musik. Oh, Semakin mendekati detak jantung, ada resonansi dan kita cenderung bergoyang. Mas Ical, coba mungkin. mainkan beat-beat dangdut. Enggak percaya saya. Coba, jangan gerak. Jangan gerak ya. Jangan gerak. Ini beat per menit, saya tidak berusaha untuk bergerak. Tapi karena beat ini, saya jadi gerak terus. Ini buktinya. Stop. Bentar. Ngomong ini kalau... Loh, ini udah berhenti kok ini gerak terus. Ah, ini stroke. Malah nakut-nakutin. Jadi Tapi memang benar ya, beat per menit mempengaruhi. Oh iya. Nah, ini baru awal saja kita sudah mendapat ilmu baru. Bahwa dangdut memang punya secara otomatis bisa menggerakkan seseorang untuk bergoyang. Dan dinikmati dari Sabang sampai Papua Nugini. Merauke. Oh, sudah terkenal. Ini ketinggalan Ini yang komplit. kita lupa. Ketinggalan hal-hal yang berkait dengan dangdut. Iya. Nanti semakin menarik karena kita juga akan mengundang nih para pelaku seni dangdut. Oh, saya kira ngundang perusuh, bukan ya? Kamu kok senengannya kerusuhan. Iya, Cak Lontong silahkan. Nah, makanya pemirsa tetap di Komedi Pintar Suka-Suka bersama saya Lontong dan Lengki. kita jumpa lagi.
Ya pemirsa, ini memang bukan masalah money, bukan masalah uang, tapi masalah nikmatnya kopi susu. Komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontong and Lengki. Calon dong. Ya Irama dangdut itu ciri khasnya dulu adalah ketipung. tahu saya. Tak tong dundang mbokmu, tak tong dundang mbokmu. Tapi itu dulu. Sekarang tak tong diundang mbokmu. Iya. Tak tong diundang mbokmu. bukan itu yang pakai tangan. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman, irama itu bisa diganti dengan seperti itu tuh. Mas Ical itu, Mas Ical. Coba Itu mainkan ketipung dangdutnya Mas. udah nggak Ketipung pakai dangdut. tangan lagi itu Tidak ya? pakai tangan, pakai stick. Persis. Bunyinya tetap diundang mbokmu. Diundang mbokmu sama. Kalau Citra sendiri suka nyanyi dangdut nggak, Dit? Sedikit sih, Tergantung pesanan seperti itu. tergantung ya. Kalau saya dulu setiap main di atas pentas itu mesti. Harus diiringi musik dangdut. Enggak, Apa? mesti hujan. Itu kan pawangnya. Nah ini bicara masalah dia dangdut ini ada salah satu korban dangdut ini, konon dia korban dangdut. Korban. Katanya ini korban, makanya Anda pernah sebagai orang yang pintar dangdut pernah melihat orang korban dangdut belum? Paling keambrukan panggung pernah dulu. Nah, itu tuh kan korban fisik. Itu ini ini? korbannya seperti apa kita panggil? Lina Demimor. Lina Demimor. Tapi sebetulnya itu namanya kurang panjang loh. Yang benar? Lina Demimor, wanita paling cantik menurut survei Haji Mansur. Oh. Panjang ya? 5 suku kata kan? Lebih itu, lebih. Haji Mansurnya Oh, iya. suku kata. Orang S tapi. Menurut Haji Mansur kamu paling cantik. Paling cantik. Oh mungkin itu survei yang mengumpulkan orang-orang katarak mungkin ya. Haji Mansurnya mungkin sedang ada gangguan. Saya boleh duduk? Duduk Lin. dulu ya. Lina ini yang saya tahu, Ya. Apa dia dia? adalah korban dangdut dalam arti Apa? dia itu dulu kan percaya bisa menurunkan berat badan dengan goyang dangdut. Nah, itu. Ternyata setelah 2 minggu nggak turun-turun, ternyata ada syarat yang nggak terpenuhi. Apa itu? Harusnya selain goyang dangdut, nggak Apa makan lagi? selama 2 minggu. Mati dong. Loh, seenggak-enggaknya kan terpenuhi, kurus. Tapi dulu saya jadi penyanyi dangdut tuh awal mulanya tuh dari yang gerobak itu. Luar Dangdut biasa. gerobak itu loh. Oh, karirnya dari dangdut gerobak yang dorong-dorong. Iya. Bagian penyanyi. Yang dorongnya. Oh, ya dulu kan juga jualan gerobak ketoprak juga kalau Tapi itu awalnya. Terus? Terus saya kan penyanyi sakit tuh ya. Ah. Nah saya nyanyi tuh jadi penyanyi gantiin penyanyi. Awalnya jadi Luar penyanyi. biasa. Kalau tidak salah menyanyi di depan korban banjir ya? Itu setiap saya nyanyi itu tuh biasanya bemo pada berhenti. Wih, luar biasa. Angkot pada berhenti. Diskotek? Taksi pada berhenti. Gara-gara suaramu bagus. Gara-gara banjir Jakarta. Ya kalau ganjil. Nah, ini kalau ini benar-benar nih. Ini Bukan korban, bintang. bukan korban. Ini bukan korban, tapi memang pelaku dangdut yang kita semua pasti tahu. Kita panggil Rere Gocing. Wah, Welcome, selamat datang Rere. sebentar. Halo. Lina dan Cak Londong. Nama Rere ini sudah jelas bakal membawa karir dangdut yang luar biasa. Ini orang sok pintar dangdut, maksudnya dari mana? PHD. Namanya saja sudah mengandung apa namanya? Nut. Solisasi. Rere. Nah, Dore, oh ya Rere. Dodo Zakaria, penyanyi terkenal. Rere Gocing. Rere Gocing. Bakal ngetop. Terkenal. Kalau Mimi, ada nggak? Mimi DJ. Titi. Iya nggak Itu nemu. Titi DJ. Bos, aku juga namanya mau ganti Ganti Lina apa? Goceng. Hah? Lina Goceng. Oh. Jangan, kamu kan Demi Mor. Heeh. Ganti D Solvima aja. Itu lagu-lagu Enggak, kamu tadi Lina apa? Lina Lina Goceng. Goceng. Jadi Kamu sekali kalau nyanyi. Lina Goceng bukan bakal jadi penyanyi. Jadinya apa? Nanti kalau mampir ke rumah harus drive thru itu. Iya. Oh, pakai goceng. Rere gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Lina. Rere, Iya. aku ngapain aku manggil kamu? Oh, nggak Bos kalau dipanggil. manggil harusnya bayar goceng. Nah, ya betul. Kalau Rina Bukan Goceng. ceban ya. Ini goceng itu maksudnya apa? Nah, ini. Rere Gocing goceng. itu singkatan dari goyang aku. Goyang aku kan namanya Singkatannya? goyang pancing. Wih, Jadi Dian. gocing. Ada lagi Kita sudah mengenal goyang-goyang yang lain. goyang patah-patah ada. Goyang apa lagi? Gergaji ada. Goyang apa lagi? Ngebor, itik ada. Ini Entog, goyang belum. Goyang apa? Belum ya? Goyang entog.
Kan ada itik. Udah ada. Udah ada. Goyang gempa Goyang? bumi ada nggak? Badai udah ada, badai. Badai gempa bumi skala Ini Richter. membuktikan bahwa memang secara natural musik dangdut itu membuat orang itu bergoyang, Cak Lontong. Iya, makanya ada goyang pancing. Udah berapa lama sih kalau Rere berdangdut nih? Udah baru sih, baru 8 bulanan, Bin. Oh, sudah lama itu. Menemukan goyangannya sendiri? Goyangannya dari dulu sih ya. Itu ciri khas aku sendiri waktu pertama audisi. Ada salah satu tim manajemen yang namanya Mas Usup memberi nama lah, itu namanya goyang pancing. Itu sebenarnya waktu aku audisi. Jadi aku tuh goyang, muterin mikrofon sebelah kiri. Jadi dia tuh ngeliat goyangan aku kayak orang memancing gitu loh. Jadi dinamain lah Rere Gocing, goyang Ini pancing. pasti yang mancing di laut ini calon tuh. Karena? Mancing di laut kan, ser, begitu kena ikan, kita puter kan. Iya. Usur. Ini kalau mancingnya di sungai? Kalau di sungai yang cuma gini doang. Enggak, saya belum pernah yang begini. Kalau yang goyang pancing mungkin itu. Iya. Enggak ada itu. Luar biasa nih. Jadi Kakak nemu. kita ini. Goyang Jadi yang pancing. nemu malah orang lain yang ngasih nama. Iya, tim manajemen. Kalau Lina tuh goyang entok gimana? Mau lihat. Saya tutup mata dulu ya. Boleh diiringin Mau lihat ya. Mbak, tutup mata Boleh kita diiringin musik kita ya? hargain dong. Boleh, tolong Boleh diiringi diiringin musik musik. pemakaman biasanya gimana sih? Goyang dangdut. Goyang itu kan gini tuh. Itu. Kalau entok gimana? Nah, udah dikit aja nggak boleh yang Itu- banyak itu berlebih nggak boleh. Tidak. Tapi itu namanya bukan goyang entok. Goyang apa? Goyang itik mentok tembok. Ke belakang udah nggak bisa maju lagi dia. Jangan Kalau sering-sering. Kalau menurut Rere memang kalau dangdut itu harus identik goyangan yang seksi gitu ya? Tergantung permintaan ya. Wah, tergantung permintaan. Oh, Wah, ya ini. kalau ya kan aku banyak yang panggil sama IO kan. Kalau IO-nya minta yang agak dangdut ya dangdut banget, ya kan agak seksi banget. Kalau off air ya. Kalau off air terutama. enggak. Kalau untuk tayangan TV biasanya Biasa aja sih. biasa ya. Biar orang penasaran, kok goyang sedikit banget sih gitu kan. Belum tahu dia kalau off air seperti apa ya kan. Kalau sudah banyak yang apa tahu nggak sih tentang goyang gocing ini, goyang pancing ini? Alhamdulillah udah banyak yang tahu lah ya. Sudah banyak yang tahu ya. Iya, karena sering off air juga keluar kota. Terutama di daerah-daerah nelayan barangkali banyak yang suka ya. Iya, betul. Kemarin baru ke Maluku. Mancing, Kang. Hubungannya sama daerah lain yang jelas ini bukan sombong ya. Oh, iya. Kakek saya itu sudah tahu. Apa itu? Sudah tahu kalau saya ini cucunya. Oh, itu baru ini. Maksudnya sudah tahu goyang pancing, jadi kita sudah tahu melihat sepopuler apa. Nah, makanya nanti kita akan berbicara lagi bagaimana goyang pancing ini setiap harinya bisa menghasilkan berapa kilo ikan. Ya kan? Tetaplah bersama kami di Komedi Pintar Suka-Suka Kopi Susu bersama Double L. Saya Lontong. Ya pemirsa, Golden Beloved. Memang seharusnya Anda bisa jatuh cinta pada kopi susu. Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontong and Lengki. Waduh, jauh banget. Lengki udah kayak di absen. Cak Lontong. Ya, bro. Bro. Dalam teori marketing kan memang ada yang namanya diferensiasi. Wah, ini Membedakan baru. dengan yang lain. Ya kan? Ciri Jadi, khas, ciri khas. Misalnya Di dangdut juga perlu itu ya? perlu Mbak Rere Gocing, Ya. Lontong, Demimor,
Kalau lontong gomek. Ucap gomek. Ini yang Demi Moore ini loh. Jadi apa? Kenapa emang? Emang nggak ada kemiripannya sama sekali gitu kok. Loh, Demi Moore, jenis kelaminnya apa? Oh iya bener. Tumben bener anak ini. Perempuan. Oh, perempuan. Ini apa? Kamu kan betina. Iya, kembali itu Mbak. Sama jenis Iya. kelamin juga pengaruh. Mbak Iya Riri. Mas, ya. Nih, tadi tanya identik dengan seksi atau enggak? Tapi penampilan biasanya lebih nyaman penampilan seksi atau enggak sih kalau Riri Kalau lagi sendiri? au pair itu emang lebih nyaman seksi ya. Dengerin. Lebih nyaman seksi. Kenapa Karena bisa seperti biar apa ya, biar sama karakter aku ya kan, gue yang pancing gitu kan, muter ya memang harus tonjolkan lah gitu kan, keseksiannya. Karena Tapi memang jangan harus jangan menghibur terlalu ya? sih, jangan terlalu. Ada batas-batasnya yang Betul. penting menghibur. Bentar. Aku boleh nanya gak? Boleh. Kamu boleh nanya, Tapi jangan ngeblekin saya ya. Boleh. Biasanya kan kalau ada juragan minyak, kanan kiri cewek cantik gitu ya. Kamu anggap dia juragan minyak. Juragan minyak. Seperti James Bond. Cewek cantik. Padahal dia bukan juragan minyak. Juragan apa? Sales minyak wangi. Ternyata saya salah. Aku mau nanya, pernah kejadian nggak kalau lagi goyang tuh ternyata ada eksiden, baju lah terbuka akhirnya jadi pulgar Oh, atau gimana atau pernah? pernah Kecelakaan waktu penampilan. au pair di sana lah ya, suatu tempat. Kecelakaan kerja ini namanya. Kecelakaan, itu benar-benar malu lah ya. Kenapa? Gara-garanya apa? tuh? BH aku belakang copot. Ini tali BH-nya doang sih yang copot. Oh, tali BH-nya lepas. Talinya doang. Cuma karena bajunya nggak terlalu gimana banget ya kan, karena panjang juga. Ya aku bawa santai aja, relax ya kan, karena memang Cuma nggak ngerasa kelihatan juga aja karena gitu ya? malu. Cuma ngerasa nggak gimana ya, aduh nggak nyaman aja, takutnya bongsot kan. Lain kali kalau mau pakai minta tolong saya bisa ngerapetin. Aduh, itu malah nanti lepas semuanya. Nah, ini pelajaran buat dia, pakai kawat. Jangan kawat. Saya biasanya nggak pakai kawat loh, nggak pakai itu loh, pakai batok lapak. Lagi Lina, ini ada satu lagi tamu yang luar biasa ini. Wush. Ini juga akrab dengan dunia dangdut. Kita panggil Septi Sanustika. Kabar sayang. Waduh, Septi. Apa Apa kabar? Mbak Septi. Gimana sehat? Iya, alhamdulillah. Silakan Sehat duduk. walafiat. Wah, ini Om lagi. Pasti tidak asing lagi kalau sering baca berita. Sering muncul di berita kan akhir-akhir ini. Tapi beliau ini jangan salah. Loh, kenapa? Sudah lama Ya, berdangdut Mbak Septi ini sebenarnya. sudah lama, cuma saya timbul tenggelam. Anda dangdutnya di tengah laut atau? Oh, kampul-kampul. Maksudnya itu istilahnya karirnya itu Oh, karirnya. hancup-hancup. Iya. Hancup itu karena sering-sering ya Timbul musim-musiman tenggelam. gitu. Enggak, aku mood-moodan juga sih orang kadang. Oh, mood. Tergantung mood. Moodnya kalau misalnya gini. Katanya Septi Sanustika, nggak ada mood main aja itu di sini. Iya. Maksudnya gini. Kalau mulainya kapan itu? Nah, Kalau secara profesionalnya masuk kerja gitu ya, di setelah SMA lah. Setelah SMA udah nyanyi SMA dangdut? saya sudah nyari duit. membantu orang tua ya? Iya, udah Atau biaya membantu sendiri. tetangga enggak ya? Membantu orang tua. Ini anak yang berbakti. nih. Anak Aku berbakti. juga SD udah nyari duit, Membantu siapa? bantu tangga sebelah. Septi, Iya, itu udah mulai SMA udah berdangdut. sudah. Terus? Kalau hobi sih dari kecil sih memang sudah hobi-hobi gitu ya, udah hobi menyanyi gitu di rumah. Tapi mama kan yang selalu yang selalu mensupport saya Support. dari pertama saya menyanyi kan selalu yang antar tuh selalu mama. Oh, biasanya gitu Bahkan ya? saya belajar Show make up pun diantar. dari mama gitu. Iya, alhamdulillah ada support Jadi dari orang peran tua mama juga. sangat ini ya. Sangat penting sekali dalam perkembangan karir Iya. Mbak Septi ini. Kemana-mana diantar mama. Kalau Lina diantar-antar sama satpam. Coba. Itu bukan diantar, Apa? Ketangkep. ditangkap. Kalau Septi berdangdut berarti nggak harus bergoyang dong. Loh. Nah, ini Menurut Septi. sulit ini pertanyaan. Waduh. Harus Ya, identik memang- dengan goyang nggak sih? Kalau Iya, kita memang sih dangdut itu identik gitu. sekali sama goyang. Nah, Cuma terus? kan sekarang ini sudah banyak juga yang masing-masing penyanyi kan juga mempunyai karakter yang berbeda ya. Contohnya saya juga dulu seperti
Siapa Mbak Rere. Rere juga ya awal saya kan berhijab ini baru 2 tahun gitu. Oh, 2 Jadi, tahun. dan saya pikir juga banyak teman-teman saya alhamdulillah yang sudah merubah penampilannya menjadi tertutup. Jadi jadi ya mereka punya ciri khas dan karakter masing-masing ya. Tapi kalau ditanya identik dengan goyang, kalau saya sendiri sekarang ini saya sudah nyaman dengan penampilan saya yang sekarang seperti itu. Dengan pak kostum yang sekarang. Iya. Tapi tetap bergoyang nggak? Iya, Dengan Kalau kadar nyanyi. tertentu. kalau goyang itu kan saya pikir nggak harus yang kalau saya ya nggak harus yang terlalu over juga, ya seindah mungkin aja tapi jangan yang gimana kalau Yang saya. menghibur, yang penting yang menghibur. Ya, yang penting menghibur. Tapi dulu sebelum berhijab gini punya goyangan khusus juga nggak sebenarnya Septi? Iya, ya jujur ya sempat juga kan waktu kemarin tuh sempat juga tren goyang-goyang seperti itu. Saya juga terbawa arus lah ya. Tapi saat ini kan saya harus menyesuaikan dengan penampilan saya yang saat ini gitu yang sekarang. Jadi ya semuanya serba harus disesuaikan aja sih. Memang sulit ya dipisahkan antara dangdut dan goyang itu. Sesuai studi saya, Wah, kalau ini nih. dangdut tanpa goyang, Ibarat- bagaikan sayur tanpa kuah, tanpa isi dan tanpa lain-lainnya. Itu namanya bukan sayur. Apa? Itu namanya memang lauk pauk, bukan sayur. Jadi kadang-kadang identifikasinya nggak jelas. Kalau Rere, Iya. Re, Ya Mas. goyang pancing udah dipatenkan belum, Re? Nah ini perlu nggak nih Iya. menurut Anda Saya mematenkan rasa goyangan? betul, karena nanti itu mempunyai nilai ekonomis, jadi segera dipatenkan ke haki. Haki itu apa? Haki, kakek saya haki-haki. Hak karya Haki. itu dipatenkan nggak sih goyangan gitu itu? Kalau untuk sekarang ini iya. Nah, Jadi itu nanti aturannya kalau mau pinjem goyang harus ada royalti gitu ya? apa pinjam orangnya sekalian ya? Itu namanya ngejob orang. Harus sama orang-orangnya dong. Yang kan itu kan goyangan aku, Saya bilang yang kan apa goyang juga. pancing. Nah ini pemirsa, Anda pengen tahu seperti apa sebenarnya goyangan pancing ya kan? Terus Anda pengen lihat juga kalau Septi bergoyang seperti apa sih? Tetaplah di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Londong and Lengki. Ya pemirsa, lupakan semua cerita lalu yang membuat kita terluka. Tapi jangan pernah lupakan Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L Londong and Lengki. kita bicara tentang apakah dangdut masih identik dengan goyang serono. Ini menurut Anda sebagai orang yang pintar di dunia dangdut ini gimana? Begini menurut studi yang diterbitkan di jurnal British Encyclopedia. Wow, ternyata sampai ke British. Ini Bahasa apa itu? ini penyanyi Saya juga nggak tahu. yang di dunia dangdut nyanyi dangdut aja baru denger ini ya. Iya. Loh saya juga barusan baca. Mas saya pakar telema dangdut. Wah, tele- Bu, apa itu? Nggak, kalau pakar telematika kan bisa jadi menpora. Nah, kalau Telema dangdut Telema dangdut. jadi menteri apa nih? Ya, menteri pergendangan. Oh, kirain menteri impor sapi bukan ya? Iya. Udah close itu, udah close. close. Tapi Om, Ya, memang ini. cocok jadi menteri pergendangan. Soalnya mukanya 11-12 sama gendang. Kamu kadang-kadang kalau ngomong pas. Ini berarti perbuatan tidak senonoh. Kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan gendang kamu, memirip-miripkan menghina dengan gendang. dia. Tapi dangdut tanpa goyangan kan tidak pas begitu. Nah, itu menurut British itu tadi. Begini,
goyangan sensual yang menimbulkan imajinasi seksi, Nah itu bisa membuat para penonton ngiler. ini pengaruh ngiler, ada sampai ngiler deh. Bukan pengaruh ngiler, maksudnya apakah goyangan itu tidak mendapat sorotan atau kecaman dari pemuka masyarakat karena dianggap tidak senonoh? Kita tanyakan langsung aja. Oh iya. Ini Rere nih, Re. Iya, Mas. Pernah nggak bermasalah dengan goyangan? Karena dangdut identik seronok, goyangan mungkin dianggap berlebihan gitu, pernah nggak? Tapi aku sih belum pernah ya selama ini ya. Maksudnya goyang ya seini aku aja sih. Kalau lagi Nyaman, off air itu maksudnya senyaman aku senyamannya dan aja. Yang nggak penting pernah masalah. penonton semua suka dan seru lah ya ngelihat Rere bergoyang gitu kan. Tapi kan ya nggak terlalu serono yang naik-naik ke apa ya, ke tiang gitu kan. Ada yang naik ke macam-macam lah. Ada, tapi ada juga yang akhirnya sadar naik haji, ada juga. Betul itu. Bermasalah Ini lagi hot-hotnya nyanyi dangdut ini, sampai akhirnya digerebek ke atas panggung. Oh ada ya? Diserbu karena dia tuh nyanyi, utangnya belum dibayar. Dia kolektor. Ini loh, urusannya lain gitu, mau Oh, nyanyi. bukan karena kira. goyangannya? Bukan karena goyangan, Tapi itu Om, urusan aku ekonomi. boleh nanya lagi gak satu? Boleh, Itu kamu. kan ada orang yang nyanyi dangdut sampai naik-naik ke tiang, itu masalahnya tiangnya kuat gak kalau sayang-sayang naik? Kuat lah. Sayang naikin lah. Gini, gitu memang harus lihat. Kemarin aku lihat pohon kelapa 4 roboh gara-gara kamu naik. Ini tuh kalau tiang. Makanya kalau Septi sendiri nih, Nah, Mbak Septi. bicara dulu cerita dulu. Sebelum berhijab. berhijab kan dulu kan Iya. sempet goyang seksi juga dong kalau dangdut ya kan. Itu memang identik ya, dangdut Ya dan kalau goyang saya, seronok. saya apa ya? Kalau saya menyesuaikan aja, tergantung eventnya juga. Ya kalau seronok-seronok banget juga enggak lah. Semuanya kan yang serba over itu kan juga nggak bagus. Jadi yang sedang-sedang saja. Oh, itu kayak lagunya si ini sama Peti Vera. Pedi Vera ya, terlalu atas. Over itu tidak baik. Iya, segala baik. sesuatunya yang over kan nggak bagus ya. Overdosis, overweight itu tidak Iya, baik. ini kayak ini kalau overdosis. Overdosis gak kayak overweight gak baik tuh dengerin. Saya overweight, over jelek nih. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak bagus. Yang penting nggak paling jelek. Jadi kembali ke goyangan yang seronok. Goyang ini kan identik dengan gerakan. Nah itu. Betul. Ya kan? Gerakan identik dengan energi yang dikeluarkan. Nah, ini. Menurut Ensiklopedia Britannica, orang bergoyang dangdut itu sama seperti aerobik, Oh, membakar energi. membakar energi. Ya betul. Kalau Bener ya? gerakannya sensual juga membakar nafsu. Bener nggak? Tapi kalau menurut Rere sendiri memang goyang perlu latihan gak sih gitu? Perlu sih. Perlu Aku sendiri menjaga. ada yang melatih aku. Oh, ada pelatih khusus. Ada. Personal trainer kayak di fitness gitu. Kayak Bali dance itu. Oh, belly Belly dance. Belly dance, belly itu, dance. itu gimana sih? Belly, perut, dance itu Betul. jogetan. Goyang Jadi jogetan pinggul, perut. pinggul, Coba belly coba dance, Lina, perut, goyang kayak apa perut. sih belly dance? Belly Ini dance. pernah gitu. kursus di Gini deh kalau nggak Iya salah. betul. Wah, bisa. Coba kucing Wow. sekali Coba, lagi. coba. Coba nih, nih. Asik. Nah, Oh, aku pernah lihat. iya. Iya. Enggak. Perutnya. Aku pernah lihat sebelumnya tapi bagus banget gitu. Ini kok malah kayak ondel-ondel ya? Ini tadi belly dance, tapi yang bukan murni. Apa? Itu belly dan sekitarnya yang dance. Tapi lebih di ini lagi sih karena aku kan ke goyang pancing ya. Nah. Jadi nggak terlalu belly dance banget ya. Jadi ke goyangan pancing. Pokoknya untuk Ciri khas melatih aku ininya sendiri. ya. Oh. Nggak terlalu banget. Nah sekarang kita pengen tahu nih Mbak Septi ini kalau nyanyi dengan gayanya sekarang goyangnya seperti apa kan kita juga pengen tahu. Bisa nggak nyanyi 4 lagu gitu Mbak? Ya ampun, 12 lagu aja. Banyak kan? Kebanyakan ya? Betul. Empat Nggak, album aja. maksudnya 4 lagu dipilih satu terus dinyanyiin gitu loh. Ayo, Kita Mbak Septi. belum selesai. Coba Mbak Septi. Saya udah semangat Aku mau boleh ngirimin. goyang nih, ikut goyang ya, boleh Ayo, ya? goyang boleh dong. dong. Goyang. Ini Nggak bebas. rubuh kan? Enggak. Ini sudah kuat. Kalau Udah toh kuat. nggak panggungnya rubuh, lampunya yang jatuhin. Alhamdulillah. Ya udah, yuk. Ayo dong bantuin sini. Yuk. Ya. Lina tolong ambilkan mic-nya dong Mbak Mana Mbak mic-nya? Septi. Nggak usah, suaraku udah gede. Oh, suaranya udah gede. Tapi ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli
Pemirsa, cinta akan kuberikan pada Anda yang suka kopi susu. Komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontong and Lengki. Nah, jadi Septi sekarang gitu ya, kalau nyanyi goyangnya udah ngirit gitu ya, ngajak yang lain suruh goyang tapi malah diem terus gitu. Sekarang kan zamannya hemat energi. Apa kata diterapkan juga tuh ya? Hemat Iya dong. gitu doang. Iya dong, nggak enak juga, nggak capek, nyari duitnya nggak ini banget. Jadi santai efisien aja. namanya. Iya. Jadi sekarang kalau karena penampilannya, jadi gayanya Iyalah, seperti maksud itu. saya dengan kondisi saya seperti ini terus harus goyang-goyang sampai bawah, sampai lantai, ngesot-ngesot kan enggak. Tapi Nanti nanti- komplain lagi. Nanti nggak punya keinginan untuk kembali profesional seperti penyanyi dangdut yang lain, Hah? balik lagi zaman dulu Emang gitu. orang berhijab nggak bisa profesional? Apa? Maksudnya goyangnya apa sampai perlu jungkir balik, terus sampai gelundung-gelundung, nyemplung got gitu. Udah nggak cocok. Om, aku mau Saya nanya. malu. Ada yang nanya, ada yang Itu nanya. joget apa sirkus? Yang Kayak mana? gitu-gitu tadi. Sampai Loncat-loncat sampai kayak gitu. Itu Ngeliatnya di namanya mana? itu yang dibilang goyang terlalu. Ya kadang-kadang kan demi untuk keinginan menghibur itu apa saja dilakukan. Itu tarik menarik itu sementara antara ingin menghibur, satu sisi adalah Pengen dikubur. harus Nah, kalau salto segala cemplung kan bukan pengen menghibur, pengen dikubur itu ya kan? Sama siasatinya paling saya lebih dekat saja sama audiens gitu. Jadi ya biar gimana sebisa mungkin lah untuk mencairkan suasana itu kan nggak harus Betul. dari goyangan semata gitu kan. Jadi kita bagaimana bisa mencairkan suasana melalui audiens. Kalau Rere ini biasanya Rere Ya. ini. Rere udah pasti kenyang saweran juga nih ya. Kalau eventnya untuk privat ya di Sawer. Maksudnya private ini gimana nih? Privat itu audiens terbatas ya, tidak iya, di panggung jadi, terbuka gitu. bukan terbuka banget. Heeh. Tapi nggak terlalu gimana ya. Oh, di kafe gitu. Ya, yang sawernya juga nggak terlalu kayak orang mabok gitu kan, serese gitu gimana enggak, Enggak, karena dijagain sopan. juga sama security. Kalau Mbak Riri ini sawernya kan karena yang nonton pengusaha, ambil buku cek, sek, dikasihkan sekretaris ke Mbak Riri. Terus sugih kan gitu. Berupa cek. Berupa cek, Oh, saya- mundur, Mundur berapa tahun? selawe, Selawe. Pakai bahasa Indonesia yang baik Iya dan maaf, benar. saya pikir ini lo terus. Selawe tahun. Tapi kalau misalkan off-airnya kayak semacam pilkada gitu kan, Nah, apa itu lain nggak ada yang berani sawer. Oh iya, yang satgasnya di bawah pada mententeng gini siapa berani sawer. Naik dikit, dek, garis bendol. Tapi aku juga pernah disawer loh. Padahal nggak nyanyi loh. Kamu pernah apa disawer dong? gara-gara nggak nyanyi. Cuma Sawernya naruh pakai kardus koin. aja di pinggir jalan. Itu namanya ngemis loh. Salah, itu bukan sawer ya. Udahin. Itu bukan sawer. Itu ngemis. Salah ya. Oh, kamu niru aku. Dia nggak pernah disawer, sambit kali dia. Nah, ini bicara masalah dangdut dan goyang. Karena tadi udah banyak nih penyanyi dangdut dengan ciri khasnya. Kemudian di daerah-daerah ini pada Luar biasa. bermunculan juga. Menurut Rere, kan ini kadang-kadang sampai ada yang kelebihan. Tadi sebut Mbak Septi sempat nyebut niru gaya tapi berlebihan. Betul. Itu kalau tampil di daerah-daerah pernah nemuin yang seperti itu juga nggak? Pernah. Ya kan yang Pernah kejadian juga nih. Ceritakan. Seperti apa ini? Kira-kira kayak apa sih yang waktu kan pertama kelewat? kan dia duluan kan yang nyanyi gitu kan. Terus ngelihat goyangannya itu memang benar-benar kayak dilihat tuh kayak pakai bra sama celana dalam aja gitu kan. Wih, Aku pakaiannya aja, itu? Hah? Pakaiannya maksudnya? Pakaiannya ya kan. Aku Serono. ngelihat ya ampun kok sampai segininya sih ya kan. Bukannya aku sujon sama dia lah ya, mungkin cari uang ya kan, cari uangnya karena di situ. Aku bilang aku bersyukur banget ya karena aku bisa begini, nggak terlalu seronok banget seperti itu. Cuman harus begitu. kepengen aku ya udah bajunya begitu, goyangannya juga jangan terlalu lebay gitu kan. Alay kayak aku lah, alay gitu kan, lagu alay. Terus kepengen aku tuh udah bajunya terlalu seksi. Seksi. Goyangannya naik sono sini lah, naik di atas panggung tuh kan ada buat tempat apa ya, sound gitu kan, ditaikin sama dia. Terus kakinya kegitarin gitu kan. Aduh ampun, aku ngeliatnya aja sampai Jadi ada yang memang malu juga. berlebihan gitu ya. Menurut kalian, menurut Septi itu hal itu juga over gitu ya. Iya terlalu Nggak wajar nggak ya. wajar. Saya rasa jangan dilakukan karena itu mengganggu ataupun melanggar dua hal. Apa? Satu, melanggar ketertiban umum. Dua? Yang dua, melanggar pasar
porno aksi dan pornografi. Tapi itu cewek cantik banget sih orangnya. Oh, kalau cantik sekali, bodinya nggak bagus masalah. lagi kan. Nggak Iya, nggak makasih, masalah. makasih. Apa? Kalau cantik nggak mau. Saya Ini siapa yang minta kursi Saya saya? dibilang cantik loh tadi loh. Cantik Tuh, banget. bukan kamu. Seksi Itu banget, penyanyi. seksi banget. Yang naik-naik tadi. Enggak, kuping saya suka salah dengar. Ada yang ngomong Kuping cantik. mesti salah lihat kamu. Cuma salah tingkah aja kali ya. Betul. Nah ini biar Salting. kita tahu nih. Tadi kan Septi udah Iya. goyangannya sesuai dengan penampilannya yang sekarang. Kalau Rere Gocing nih goyangannya seperti apa? Bisa ditunjukkan ke kita dong. Boleh. Biar kita pemirsa juga akan tahu seperti apa sih goyangan Temenin Gocing. ya, goyang ya. Siap. Nah, pemirsa kita akan tahu seperti apa Rere Gocing kalau bergoyang. Ya, silakan Rere. Oke. Asik. Teganya kau mainin aku, kau bohongi diriku, selingkuh itu asik. Malangnya aku baru tahu setelah diriku memberikan semua cinta kepadamu asik. Aku alay karenamu, aku galau karenamu, aku begini karena kamu begitu. Wow, aku alay karenamu, aku galau karenamu, aku begini karena kamu gitu. Aku asik digoyang pancing ah. We found love in the hopeless place. 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 Ya pemirsa, we found love at Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontong and Lengki. tapi lagi Om lagi. Tadi waktu goyang pancing itu niru kan gimana? Begini. Kesannya. Terjadi kecelakaan kerja. Maksudnya? Saya baru setengah putaran, sepertinya ada yang narik di sini. Saya harus gerak pulang ini ke panti pijat, maksudnya ke pemijat profesional saya. Sumpah ini. Ini mah dia diluruskannya terjadi uratnya ketarik. Iya, karena gue tidak mudah loh ngikutin goyangan pancing tadi. Kita harus ke ini ahli urat saraf. Betul. Siapa tahu uratnya udah bener, orangnya terus saraf. Saya bilang enggak. Kita kembali ke goyang pancing tadi. Itu kira-kira dalam satu kali pertunjukan bisa berapa putaran goyang itu? Tiga putaran. Waduh, membutuhkan energi sepertinya Ngos-ngosan loh. Awalnya memang nggak Awalnya ngos-ngosan. waktu aku belum terlalu goyang banget ya, diajarin satu putaran aja udah sakit di aku paha aku sebelah. Lina aja nggak bisa ngikutin tadi. Kamu bisa nih? Aku aja tadi nggak bisa ngikutin loh, baru begini aja tuh sakit Dia pinggang. bisanya goyang Baru gini aja satpam. tuh pinggang sakit. Enggak, tapi memang ini namanya goyang pancing. Jadi memang untuk yang mancing. Kalau kamu kan ikan hiunya, jadi nggak perlu goyang. Kamu goblok pancingan. Gede dong aku dong. Jangan. Nah ini kembali ke dangdut
identik dengan goyang serono. Nah ini menurut Septi, sebenarnya yang lebih penting di dangdut ini musikalitasnya apa goyangannya sih? Nah ini. Ya tentunya kualitas dari si penyanyi itu sendiri ya, itu yang pertama. Kalau untuk masalah goyang itu kan hanya menunjang aja sebenarnya. Jadi sebagai bumbu-bumbunya aja supaya lebih bagaimana packagingnya supaya lebih menarik seperti itu. Semua penyanyi kan memiliki karakter yang berbeda-beda begitu. Ya paling utama ya pasti kualitas ya. Kualitas tetap nomor satu ya harusnya ya. Iya. Tapi biasanya kalau show di panggung-panggung tuh kalau mana goyangnya itu pernah sering denger kan? Iya sering. Kalau penyanyi dangdut pasti yang diminta goyangnya, malah kadang-kadang kalau mungkin dia cuma goyang nggak nyanyi malah nggak apa-apa. Buka gitu ya. Gitu. Goyang, buka. Oh, maksudnya dangdutnya dibuka pertunjukannya. Buka puasa maksudnya. Oh, pas bulan Ramadan itu dangdutnya. Kalau Rere, kalau Rere gimana? Musikalitas atau goyangannya? Bagi aku yang terutama sih suara ya. Suara. Kualitas suara. Vokalnya ya. Suara, terus ya goyangan ya nomor 2 bagi aku. Karena dangdut tetap identik Ya harus dengan dangdut goyang. ya karena ada gendangnya, apalagi kan koplo ya, itu memang harus pakai goyangan. Oh, nggak cocok. Tapi nomor nih, 1 bener, memang bener, suara, bener. itu suara. Suara bagus, goyangan juga harus. Iya, Oh, menyapa penonton ya kan, yang semua ada di sini gitu kan. Ayo mari kita goyang, mana suaranya gitu kan. Ya semua. Iya semua. Kumpul beras-beras. memeriahkan suasana itu biasanya ya. Jadi memang alirannya ada yang berbeda nih Cak Lontong. Ini aliran, ada Jadi aliran juga tadi ini. kan ada disebutkan koplo, dangdut koplo. Oh, Mungkin iya, kalau iya. Mbak Septi ini dangdut syariah barangkali. Mungkin ya. Kok kayak bang ya? Ya maksudnya, religi. ya begitu. Nah, dangdut religi. Jadi musiknya lebih ke Melayu. Enggak juga, saya ada single, single apa nih? enggak apa namanya, bukan religi. Oh, bukan. Bukan. Dangdut pure. biasa ya. Iya, Dengan cengkok dangdut berarti ya. Itu harus. Harus ya. Nah ini dengan ngomong cengkok ini, itu dilatih atau dioperasi itu selaput suaranya itu? Dilatih dong. Oh dilatih. Saya kemarin ngelatih cengkok yang gede malah lengan saya. Kamu latihnya pakai barbel. Latih cengkok itu pakai teriak-teriak kayak saya. Kayak yang besar kepala. Kan teriak-teriak dilemparin sama tetangga saya. Jadi terima kasih Mbak Septi, Rere terima kasih. Mudah-mudahan karirnya lancar ke depannya kan. Apapun itu pendapat masyarakat, yang penting kualitas itu tetap menjadi yang utama. Betul. Jadi Iya. ini yang diterima siapa nih? Kamu aja. Ini bukannya interview kerja ya? Iya kamu. Jadi kamu kelamaan nganggur sih, cari lowongan mulu. Nah, ya pemirsa, jadi apapun yang namanya dangdut memang tidak terpisah dengan goyangan. Tetapi kembali kepada kita dan penikmat musik dangdut, lebih penting mana? Apakah dangdut harus seronok? Ternyata tidak juga. Yang penting Anda bisa menikmati. Kita jumpa lagi di acara kita dengan tema yang lebih menarik. Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontong N. Lengki. See you.